Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami masih bisa aku kumpulkan di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dan karena proteksi-Mu yang selalu ada atas hidup kami. Sebentar kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, buka hati dan pikiran kami Tuhan. Beri kami roh hikmat, pewahyuan dan pengertian yang benar Tuhan. Dan beri kami apa yang menjadi bagian kami masing-masing Tuhan. Terima kasih buat semuanya, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau sharing tentang terbang mengatasi badai. Jadi sebelumnya saya sharing tentang tenang di tengah badai. Sekarang saya mau sharing tentang terbang mengatasi badai saudara. Karena kita tidak mungkin bisa terbang tanpa kita tenang dulu. Jadi kita harus tenang dulu sebelum kita terbang. Pada waktu saya tadi malam dapat judul ini, saya lagi merenungkan firman ini, ternyata saya juga kena badai semalam saudara. Tiba-tiba saya dapat WA, waduh ini kayak petir di sore hari itu saudara. Yang saya baca WA-nya, aduh Tuhan dalam nama Yesus sabar gitu kan ya. Saya mungkin karena ada kesalahpahaman, jadi si dengar cerita saya ke si A ke si B mungkin nangkapnya beda, sampai ke yang satunya ceritanya jadi C ke saya jadi D saudara. Jadi semuanya ceritanya berubah total dari apa yang saya ceritakan gitu. Jadi saya udah macam-macam bisa, aduh Tuhan ini saya kayak nggak pernah ngomongin kok semuanya ke saya gitu. Tapi sudahlah, saya tahu bahwa tema ini ternyata saya yang harus kena duluan saudara gitu. Jadi akhirnya saya merenungkan ini bahwa ternyata sebelum kita bisa terbang, kita harus tenang dulu saudara. Karena tanpa kita tenang maka kita tidak akan bisa yang namanya tinggal landas dan sebagainya. Pada saat pesawat itu mau terbang, semua harus ready, penumpang harus di tempat duduknya, pramugara dan pramugari ada di tempatnya, pilot semua ada di tempat, semua harus settle baru mereka akan landing dan take off. Begitu juga dalam hidup kita saudara, kita butuh ketenangan itu sebelum kita bisa terbang. Jadi pada saat kita mau terbang, kita butuh yang namanya maksudnya ketenangan itu yang kita butuhkan adalah pengharapan saudara. Pada saat kita mau terbang, kita tenang itu kita harus punya pengharapan yang benar supaya kita itu bisa tenang. Kalau kita lihat di Tuhan di Alkitab dikatakan iman, pengharapan dan kasih saudara. Jadi kalau saya sih mencocok logikan yaitu iman, pengharapan dan kasih itu adalah dasar dari iman itu adalah pengharapan kita. Terus dan pengharapan kita adalah bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Jadi pada saat kita punya iman, pengharapan dan kasih, disitulah kita bisa terbang. Karena itulah ada yang namanya kalau biasa di Bahtera ngomongnya sayap iman, sayap pengharapan, sayap kasih. Kalau buat saya menjelaskan ini bahwa iman itu timbul dari pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan kita tuh timbul karena kenapa? Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita sampai dia mau rela untuk mati di kayu salib saudara. Saya mau cerita tentang ya anak-anak di rumah saya saudara. Jadi kalau saya ngomong anak-anak di rumah saya saudara, itu tidak mengomong satu instansi, satu sekolah saudara. Karena di rumah saya itu ada 3 sekolah. Jadi jangan sampai nanti salah paham bahwa yang di anak ya sekolah dari tertentu itu tidak saudara. Jadi anak-anak di rumah saya itu dari 3 sekolah, jadi bukan dari sekolah tertentu. Dan saya tidak pernah kalau cerita ke orang saya ngomong oh anak-anak dari sekolah ini, dan enggak, saya ngomong anak-anak di rumah saya. Jadi anak-anak di rumah saya itu ada beberapa yang waktu ke rumah saya itu mereka tidak punya pengharapan sama sekali saudara. Bahkan dia cerita kok sebenarnya saya sudah mau mengakhiri hidup saya. Karena sebenarnya saya nggak punya pengharapan. Saya mau berharap apa lagi? Papa saya seperti itu, opa oma saya seperti itu. Terus saya pun waktu masih kecil terlalu dimanja. Akhirnya sekarang saya ini tidak bisa kerja, tidak bisa melakukan apa-apa, saya malas dan sebagainya gitu. Terus saya ngomong ke dia kayak gini, kamu mulai sekarang harus kejar dari sekarang. Karena kalau kamu tidak kejar dari sekarang, kamu akan ketinggalan sama teman-teman kamu. Saya kasih dia, ya sudah kamu kalau tidak mau kuliah, kamu coba tes masuk di KAI atau kamu jadi pramugara KAI, kamu jadi pramugara
pesawat, apapun itu. Jadi saya carikan semua informasi tentang itu, bahkan tesnya saat ini saya cariin tentang tes masuk KAI, ada namanya tes koran. Saya bilang, ini kamu harus belajar ini buat kamu, persiapan kamu buat tes masuk itu. Jadi dia akhirnya punya pengharapan lagi, saudara. Dia berkata, oh iya ya, ternyata saya masih punya pengharapan. Dimana pada saat dia tidak punya pengharapan, dia berasa bahwa semua pintu itu ketutup. Jadi saya ini setelah lulus ini habis hidup saya gitu, saudara. Masalahnya anaknya itu tidak terlalu pinter. Jadi mau kejar beasiswa pun kayak tidak mungkin gitu loh. Dengan ukuran kayak dia itu, aduh nggak bisa kejar beasiswa. Karena di rumah saya itu mulai dari yang paling pinter ada, yang paling bermasalah ada, yang juara olahraga juga ada, saudara. Terus olahraganya tuh semuanya yang lumayan Muay Thai, boxing gitu-gitu kan. Jadi lumayan keras olahraganya. Yang kemarin bahkan ada yang juara 1 Porda Jabar gitu. Jadi nanti mewakilin Jabar untuk Muay Thai di mungkin tingkat nasional. Ya sudahlah. Saya bilang kalau kamu mau fokus itu ya udah lanjutkan gitu. Tapi yang saya lihat dari, bahkan mungkin bukan dari anak-anak saya, saudara, tapi pada saat kita punya pengharapan, itu sayap-sayap kita mulai kuat lagi. Karena kalau kita tidak punya pengharapan, kenapa orang-orang sering mengakhiri hidupnya? Kalau kita dengar cerita mereka, karena mereka tidak punya pengharapan lagi. Mereka berpikir, ya udahlah, saya tidak punya pengharapan lagi, sudahlah saya mengakhiri aja sekarang itu, saudara. Padahal ternyata kalau kita mau melihat di luar sana sangat banyak pengharapan, saudara. Apalagi di dalam Tuhan, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi waktu itu saya akhirnya anak-anak saya, ya anak-anak yang di rumah saya lah, saya bilang sama mereka, ya udah kalian harus mulai kejar dari sekarang. Ada yang saya suruh ke Cina buat belajar bahasa, ada yang pinter-pinter suruh udah kamu ke Australia saja gitu lah. Karena dengan posisi orang tua mereka tidak bisa membiayai mereka buat mungkin untuk tempat tinggal dan biaya hidup mereka, saudara. Saya pikir kalau kamu di luar negeri kamu bisa kerja part time dan sebagainya. Jadi sekarang itu saya nge-push mereka untuk cari beasiswa ke luar negeri. Ya adapun yang mungkin gak bisa beasiswa ke luar negeri, saya suruh belajar bahasa setahun di Cina, dari pulang dari jadi penerjemah. Soalnya katanya Kobutong lumayan gajinya penerjemah, sebulan tuh 15 juta, saudara. Cuman penerjemah Mandarin gitu kan. Jadi saya nge-push mereka. Terus mereka bilang, duitnya dari mana kok? Bos gak usah mikir duit, kamu belajar dulu aja. Kalau saya punya berkat, saya bilang kalau saya nanti punya berkat, kok yang bayarin kayak gitu. Yang penting kamu mau belajar bener kayak gitu. Jadi saya memberikan mereka pengharapan, saudara. Dimana sudah tidak ada lagi, mereka tidak merasa tidak ada pengharapan lagi gitu loh. Karena dengan kondisi mereka yang ya bermasalah seperti itu. Kita buka dulu satu ayat, saudara, di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, untuk kita bisa terbang, fokus kita harus kepada Tuhan. Bukan kepada badai, saudara. Kalau kita lihat Petrus, pada saat Petrus berjalan di atas air, fokusnya berubah ke badai, maka Petrusnya tenggelam, saudara. Tapi kalau fokus kita tertuju selalu kepada Tuhan, maka kita akan bisa tenang dan terbang, saudara. Saya mau cerita tentang Raja Wali. Kita tahu Raja Wali, selalu diceritakan tentang Raja Wali. Kalau di Alkitab, Raja Wali itu hewan yang kuat. Dia terbang mengatasi badai, terus dia punya penglihatan yang tajam, saudara. Tapi semua itu tidak didapatkan secara instan. Kalau saya mau cerita tentang Raja Wali, jadi ternyata Raja Wali itu kalau cari pasangan, dia akan cari daun yang ada di pucuk dan dia akan terbang tinggi. Setelah itu ada Raja Wali jantan yang ngelihat dan dia menjatuhkan daun yang dia bawa di paruhnya, dan setelah itu jantan itu akan menyambar daun itu
Kalau jantan itu menyambar dengan tepat, maka itu akan menjadi pasangannya. Tapi kalau Raja Wali jantan tidak bisa menangkap daun yang jatuh, maka Raja Wali betina ini tidak akan mengambil Raja Wali jantan itu untuk menjadi pasangannya. Karena kenapa saudara? Pada saat ternyata mereka berpasangan dan punya anak, maka mereka akan membangun sarang. Raja Wali itu akan membangun sarang di atas puncak. Dan kalau saudara mau tahu, sarangnya itu dari ranting-ranting yang tajam. Jadi rantingnya itu tajam, dirakit seperti apa, akhirnya menjadi sarang. Setelah itu Raja Wali betina akan mencabut bulunya. Satu persatu dia akan menempelkan di sarangnya supaya anaknya itu bisa nyaman. Pada saat dia bertelur, anaknya lahir, anaknya itu nyaman, tidak tertusuk sama duri-duri, saudara. Jadi mereka sudah mempersiapkan semuanya buat anaknya. Dan setelah itu pada saat umur tertentu, maka bulu-bulu tempat anaknya itu tinggal akan dicabut satu persatu. Dan anak-anaknya itu akan merasa kesakitan karena tertusuk sama duri-duri dari ranting-ranting yang menjadi sarang itu, saudara. Setelah itu betina akan membawakan makanan, dan kalau awal-awal anak-anak itu disuapin sama betinanya. Makan disuapin satu-satu dikasih. Di umur tertentu, maka makanan itu tidak disuapin lagi ke mereka, ditaruh di paling ujung sarang. Jadi nanti anak yang di sarang ini ada yang berani nyamperin, ada yang ketakutan, ada yang teriak-teriak, saudara. Tapi yang berani nyamperin itu biasanya akan jatuh. Jatuh ke bawah, disitulah tugas sang Raja Wali jantan untuk menyambar dan mengangkat anaknya lagi ke atas. Dan itu dilakukan berkali-kali sampai anak ini bisa terbang dan bisa kuat seperti kedua orang tuanya, saudara. Bukankah hari-hari ini hidup kita juga seperti itu, saudara? Mungkin kita sedang mengalami badai masalah, ataupun kita sedang mengalami sesuatu yang tidak enak. Percayalah bahwa Tuhan sedang melatih sayap-sayap saudara untuk terbang lebih tinggi. Karena saya itu pernah, waktu saya ke Sulteng kemarin, saya banyak di kamar, jadi saya itu sempat nanya ke Tuhan, Tuhan, kita ini kalau ngelakuin sesuatu terus ngalamin gak enak, kamu tuh suka ngehukum tak tanya gitu sama Tuhan. Kita ini dihukum ya, maksudnya gitu. Terus tiba-tiba itu entah dari Tuhan, entah dari saya, Tuhan tuh seperti ngomong kayak gini, saya itu tidak pernah menghukum pada saat di dunia. Hukuman itu nanti pada saat kekal di neraka. Pada saat kita di dunia, Tuhan bilang saya itu mendidik, bukan menghukum. Terus kadang kita dibilang kena kutuk dan sebagainya, itu bukan kutuk, itu sedang mendidik. Karena kenapa? Kalau kita tidak dididik, maka hidup kita akan sembarangan, saudara. Tuhan bilang hukuman itu nanti di neraka, itu selamanya di sana. Itu hukuman yang kekal. Tapi pada saat kita di dunia, Tuhan sedang mendidik. Jadi biasa kan kita tuh paling takut, apalagi saya tuh paling takut nanti dulu, waduh nanti saya kena kutuk ini, kena ini. Ya bukankah kutuk itu sudah dipakukan di kayu salib, saudara, dan tidak ada kutuk lagi buat anak-anak Tuhan. Yang ada cuma apa? Didikan. Didikan itu membawa kita bisa terbang lebih tinggi, mengatasi segalanya, saudara. Saya belajar, ternyata kalau mau belajar terbang itu harus keluar dari zona nyaman. Jadi saya kemarin, saya baru dari Sulawesi Tengah. Jadi dari Uganda Makassar ke Palu, saudara. Jadi ya lumayan, walaupun ada jeda waktunya, tapi itu lumayan. Dan di Palu itu ternyata medannya itu haleluya, saudara. Walaupun itu 2 hari, tiga kali kebaktian, 3 kali seminar KKR 2 kali di 2 tempat yang berbeda, tapi
perjalanannya itu haleluya saudara. Jadi kita harus naik mobil 5 jam, terus naik kapal 30 menit, terus naik motor lagi 30 menit baru sampai ke tempat tujuan. Waktu pertama kali saya ke sana itu saya sempat nyesel sebenarnya saudara. Aduh, kenapa ya saya bikin KKR ya gitu kan di pulau-pulau, karena sampai detik terakhir mau khotbah saudara, saya itu tidak ngerti harus mau ngomong apa sama sekali, nggak dapat apa-apa. Terus boro-boro mau doling saudara, saya tuh nyari wifi biar buat apa? Saya bisa bisa chat GPT cari bahan saudara. Di sana ternyata jaringan tidak ada. Waduh, di situ saya, Tuhan ini saya mau ngomong apa ya? Sudah seminar, harus ada KKR, dan tidak ada sama sekali saudara, tidak ada judul melintas di pikiran saya atau apapun, itu tidak ada, benar-benar kosong. Saya pikir udahlah nanti saya coba buka-buka chat GPT. Sampai di sana, aduh ini kok tidak cocok, kayak ini tidak cocok. Sampai di sana tidak ada jaringan. Lebih parah lagi saudara, kan saya ayat itu kudu harus nyari di internet saudara. Kalau enggak saya nggak tahu ayatnya di mana. Di sana nggak ada jaringan sama sekali. Ada wifi tapi kita harus ke rumah tetangga, tapi harus duduk di kursi depan rumahnya. Kalau lewat dari situ hilang jaringan. Belum lagi saya kalau sharing di KKR itu saya butuh pemain keyboard. Jadi saya tuh suka kalau saya sharing, pemain keyboard tuh ngiringin saya sepanjang saya ngomong sampai terakhir saudara. Jadi dan tiba-tiba waktu saya nyampe di Sulteng mau ke sana, tiba-tiba ada pemain keyboard datang dari Parigi. Jadi dia ternyata naik motor 3 jam nyamperin saya buat bantuin saya buat nge-keyboard di daerah situ. Wah, itu ajaib, pemain keyboardnya luar biasa. Akhirnya waktu itu pas lagi duduk seminar, dan serunya di sana karena tidak ada jaringan saudara. Jadi mau mulai kebaktian itu tunggu kita datang, baru mereka manggil orang baru datang kebaktian. Tidak kita telepon kebaktian jam sini, enggak. Jadi kita nunggu kapal datang sana, kita nyampe baru mereka manggil orang buat seminar. Begitu juga KKR. Tapi yang ajaibnya yang saya belajar bahwa ternyata berjalan bersama Tuhan itu ya benar kata Pak Yusa sih, ngeri-ngeri sedap saudara. Jadi waktu seminar saya nggak tahu ngomong apa. Kalau sekarang pun disuruh ngulangin saya nggak ngerti saudara. Tetapi tiba-tiba di tengah-tengah kebaktian itu Tuhan ngomong kayak gini. Nah, kamu tanya ke mereka, masihkah engkau mengasihi aku? Pada saat saya tanya itu saudara, saya pun sebenarnya mau nanya itu saya sudah nangis sendiri saudara. Karena pada saat Tuhan ngomong itu saya berasa hatinya Tuhan sehancur itu pada saat nanya ke mereka, masihkah engkau mengasihi aku? Dan pada saat saya tanya itu tiba-tiba itu pecah. Lawatan itu turun, mulai dari kita pasti jarang lihat di kebaktian itu bapak-bapak nangis saudara. Ini mulai dari bapak-bapak, ibu-ibunya, semua tiba-tiba dilawat Tuhan saudara. Bahkan anak-anak kecil, kalau di daerah itu banyak anak kecil saudara. Oh, lari-lari di lorong, lari-lari di mana gitu. Tiba-tiba itu anak kecil, tidak ada yang lari-lari saudara. Ngumpul di belakang mainan sendiri, tidak ngomong sama sekali. Di situ saya baru ngerti bahwa yang ada di firman itu ngomong gini. Roh Kudus itu teratur, rapi. Saya baru tahu, oh ini ya, dibuat segitu rapi sampai anak-anak kecil yang awalnya itu ribut saudara, kita lagi ngobrol di tengah main bawa mainan apa lari ke sana kemari sampai saya tuh kayak kurang terdistract karena mereka lari sana sini. Tapi pada saat saya ngomong yang Tuhan suruh, tiba-tiba anak itu mundur semua ke belakang, main di pojokan, tidak ada yang nyuruh, tiba-tiba diem semua dan bapak-bapak dan ibu-ibu mereka semua dilawat Tuhan. Dan mereka ngomong kayak gini, terima kasih ya sudah datang di tempat kita, gitu loh. Karena mereka ternyata di daerah itu saudara kering banget mereka saudara. Bahkan saya disuruh tinggal lagi sehari, saya bilang, aduh Pak saya nggak bawa baju, nggak bawa apa gitu. Suruh KKR lagi 1 malam saudara di gereja di gereja lain. Jadi yang datang kan ada hamba Tuhan dari gereja lain. Pak bisa nggak nginep 1 hari lagi Pak, besok kita KKR lagi di gereja saya. Waduh saya bilang nggak bisa, soalnya perjalanan besok tuh
saya butuh istirahat karena perjalanan besoknya lagi tuh lebih lama lagi saudara, 6 jam. Jadi PP itu 12 jam. Jadi saya tuh dari pagi pasti balik hotel di Parlu tuh jam setengah 3 atau jam 3 subuh. Karena saya PP saudara, jadi saya bilang maaf Pak, saya tidak bisa gitu loh. Saya belajar bahwa orang-orang di desa-desa yang seperti yang Ibu Nani dapatin, bahwa kita harus ke desa-desa dan sebagainya, mereka tuh butuh air buat menyegarkan mereka lagi saudara. Karena hatinya mereka tuh kering sekalipun mereka beribadah, sekalipun mereka melakukan semuanya saudara, tapi hati mereka tuh kering. Dan mereka ngomong, kami tidak pernah dapat yang seperti ini. Biasanya kalau hamba Tuhan datang itu KKR, kadang itu ya kayak gimana sih kalau KKR yang hamba Tuhannya teriak-teriak, ngebentak-bentak, kan marah-marah di mimbar gitu. Dibilang yang kayak gini kami nggak pernah dapat. Itu seperti air yang menyegarkan mereka lagi saudara. Jadi saya berdoa bahwa mungkin yang punya beban ke desa-desa bisalah nyamperin mereka ke desa-desa karena mereka tuh sangat kering. Ini saya disuruh lagi nyamperin yang di Seko saudara. Saya bilang tunggu dulu, saya butuh sayap saya dulu ya buat kuat buat ke Seko. Soalnya itu lumayan jauh perjalanan. Harus naik pesawat dulu Susi Air, terus itu naik motor 3 jam dan jalan itu lumpur. Jadi baru sampai ke tempat itu karena itu suku dalam. Saya bilang nantilah Pak kalau saya ini ada waktu saya ke sana. Jadi saudara butuh keluar dari zona nyaman untuk kita bisa terbang lebih tinggi saudara. Karena buat saya untuk berjumpa dengan Tuhan tanpa melewati badai, menurut saya itu saudara tidak akan pernah kenal hatinya. Saudara tidak akan pernah kenal pribadinya tanpa saudara melewati badai. Kalau orang dunia selalu menyebutkan bahwa adalah kebangkitan spiritual, pernah dengar mungkin saudara ya, kebangkitan spiritual. Jadi orang dunia itu ngomongnya kebangkitan spiritual, di mana orang ada yang di titik paling rendah, disitulah mereka bisa ketemu Tuhan. Di titik paling bawah, di situ mereka bisa terbang lebih tinggi. Saudara, saya ada satu video yang mungkin bisa diputar. Mungkin sudah pernah lihat video ini. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me, His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Ya, berkali-kali jatuh saudara, tapi tidak pernah menyerah. Jadi saya dari video itu, waktu itu saya pernah nonton video ini sebelumnya, dan saya belajar dari situ bahwa
pada saat saya jatuh saya harus bangkit lagi saudara. Bukan saya terus ada di bawah, tapi saya harus bangkit lagi karena saya tahu satu waktu Tuhan akan bawa saya lebih tinggi saudara. Jadi saya punya banyak kelemahan, saya selalu cerita bahwa saya ini orang yang punya banyak kelemahan. Jadi tanpa Tuhan saya tidak bisa ngapa-ngapain saudara. Bahkan kemarin waktu di anak-anak tuh sering nanya ke saya, kok udah bisa, kok tidak ngelakuin ini dan itu lagi. Emang sudah tidak pengen atau gimana? Saya bilang kalau kamu nanya tidak pengen ya masih pengen. Kalau menanya enak atau enggak, enak saudara. Terus ditanya kenapa tidak ngelakuin lagi? Karena Tuhan tidak suka. Jadi saya selalu cerita ke mereka bahwa itu akan menjadi peperangan saya seumur hidup setiap hari. Mungkin saudara kadang saya di kamar tuh kayak orang sakau saudara. Ngelawan daging saya sendiri. Tapi saya tahu, ya saya merasa bahwa saya menganggap bahwa itu adalah duri dalam daging saya. Jadi saya tahu bahwa saya ini orang yang banyak kelemahan. Jadi pada saat saya melakukan apapun dan terjadi apapun yang mungkin luar biasa, saya tidak bisa membanggakan diri saya sendiri. Karena saya tahu itu bukan saya, itu Tuhan. Karena kalau melihat diri saya sendiri yang seperti ini, tidak mungkin istilahnya bisa melakukan semua kemustahilan, semua keajaiban, semua apa yang pernah Tuhan buat dalam hidup saya tidak layak membanggakan dan mengambil, mengkreditkan sedikit pun dari apa yang terjadi dalam hidup saya. Jatuh berkali-kali, iya saudara. Tapi saya tidak mau berhenti di situ. Karena kejatuhan membuat sayap saya semakin kuat saudara. Saya tidak mau membiarkan kejatuhan menarik saya jatuh lebih dalam. Tapi saya mau membuat itu menjadi kekuatan buat sayap saya lebih terbang saudara. Saya tidak mengerti saudara mengalami apa hari-hari ini. Mungkin dalam ekonomi atau dalam kesehatan atau dalam apapun saudara. Tapi sungguh-sungguh jangan pernah menyerah. Bersama Tuhan kita bisa terbang mengatasi badai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, lagu yang kita nyanyikan tadi, Tuhan kau punya 1000 cara buat menolong kami kembali. Ya, tadi sudah dinyanyikan kan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan tuh punya 1001 cara. Apabila kita jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Ya, jadi sungguh-sungguh itulah yang Tuhan inginkan. Tadi Riko bicara tentang Raja Wali. Dikatakan bahwa anak Raja Wali itu disuruh mengambil sesuatu yang di pojok. Ya. Ada yang berani, ternyata pada saat diambil dia jatuh. Dia mungkin pada saat dijatuh itu dia mungkin merasakan, mungkin ya, perasaan anak ini bilang gini, aduh mama tuh kok kejem banget gitu. Kok aku disuruh ngambil sesuatu barang yang di ujung. Nah akibatnya aku mati. Dia merasakan dia sudah gak ada pengharapan lagi ya. Begitu dia ngambil, kan mama yang suruh aku ngambil. Ternyata pada saat aku ngambil jatuh gitu. Dan dia udah tak punya pengharapan, kayaknya mati nih. Tapi ternyata saudara tahu, bapaknya sudah sudah jaga di bawah. Dan dia disambar dan dibawa naik ke atas lagi. Nah itu sebenarnya Tuhan yang sedang mendidik kita ya. Jadi kalau dalam pendidikan Tuhan tidak ada suatu pendidikan itu yang enak ya. Setiap anak sekolah selalu pengennya hari Jumat. Ya. Karena dia merasakan Sabtu, Minggu itu libur buat mereka. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu masa yang nggak enak karena masa dididik. Ya. Nanti kalau sudah Jumat siang, wah enak rasanya selonjor, nonton TV, main game ya. Nah, tapi sebenarnya kita harus tahu masa pendidikan memang tidak enak, tapi kita akan next level. Ya. Jadi belajarlah taat
dalam pendidikan supaya kita mencapai sesuatu tingkat yang lebih tinggi. Pasti nyampe. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong saudara dan mengangkat saudara kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk pujian dan penyembahan, bahwa Engkau punya 1000 cara Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kadang-kadang cara-Mu untuk menolong kami tidak pernah kepikir dalam hidup kami. Tapi itulah Engkau, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk sepanjang minggu ini, di mana kami hari ini Tuhan sudah dapat menyelesaikan dan mengakhiri minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua dan semuanya. Saat ini Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus minta damai sejahtera-Mu turun atas rakyat Indonesia. Semua provokasi, semua perkara-perkara yang dilancarkan untuk mempengaruhi akan rakyat Indonesia untuk supaya memberontak, supaya melakukan suatu kerusuhan, untuk melakukan suatu kekerasan. Tolong Tuhan damaikan Tuhan, supaya benar-benar Indonesia penuh dengan kedamaian yang daripada-Mu. Karena kami tahu ini masa kedamaian terjadi Tuhan. Bapa yang di surga, pada saat ini juga akan berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, biar mereka boleh bergandengan tangan sederap selangkah untuk mengatasi segala kemelut, segala masalah yang terjadi di negara ini. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin daerah dari yang paling bawah sampai yang tertinggi. Engkau yang akan memberikan hikmat marifat yang daripada-Mu untuk dapat mengatur segala-galanya dengan baik. Bapa, ini doa kami. Kami juga berdoa buat lawatan Tuhan. Biarlah Engkau lakukan lawatan di Indonesia, lawatan di benua-benua sampai ke ujung bumi dengan cara-Mu Tuhan. Engkau punya 1000 cara buat semua firman-Mu sampai ke ujung bumi. Kami berdoa untuk semua jaringan-jaringan media untuk dapat mengakses akan berita-berita kesukaan sampai ke ujung bumi. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, supaya secepat mungkin Engkau datang kembali, karena firman-Mu sudah sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun dalam hidup kami. Engkaulah perisai kami. Anugerah-Mu besar buat kami. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya ini adalah didikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami minta anugerah-Mu Tuhan, semua masalah dalam hidup kami. Hari ini kami mau persembahkan kepada-Mu. Segala sakit penyakit, segala persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, kami mau persembahkan kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkaulah yang akan membuat jalan dan solusi dalam segala persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami minta di dalam nama-Mu, berikan kepada kami Tuhan kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu, daya tangkap yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Hari ini Tuhan, kami akan berjalan bersama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Betapa luar biasanya Engkau Tuhan memeliharakan kami. Betapa luar biasanya Engkau memproteksi kami. Engkau memberikan minyak keajaiban. Engkau memberikan minyak supranatural. Karena Engkau merindukan kami selalu hidup dalam supranatural. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hidup kami sepanjang hari ini kami mengalami supranatural. Kami olesi mata kami Tuhan, telinga kami, bibir mulut kami dan hati kami. Biar kami terus berjalan dalam supranatural. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau sendiri yang akan menghancurkan. Kami olesi pada tangan kami Tuhan dan kaki kami. Kami minta di dalam nama-Mu sepanjang hari ini perjalanan kami mengalami perjalanan yang supranatural. Apa yang kami kerjakan hari ini adalah suatu pekerjaan yang benar-benar menghasilkan berkat yang luar biasa. Kami boleh menikmati kenikmatan Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.